Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam wa ba'd. Jadi alhamdulillah pemerintah kita itu sudah mengumumkan masuknya 1 Zulhijjah dan itu berdasarkan ru'yatul hilal yang berarti dengannya nanti kita akan berlebaran pada hari Kamis. Nah, kemudian setelah ini muncullah video-video yang sempat bikin bingung karena mengatakan bahwasanya haji itu Arafah, artinya lebaran haji mengikuti orang yang wukuf di Arafah. Jawabannya itu tidak benar. Kenapa? Jadi disebutkan bahwasanya yang perlu dipahami dulu bahwasanya para ulama mengenai masalah Idul Adha bahkan Idul Fitri pun itu beda pendapat pada permasalahan pertama masalah matla. Matla itu adalah ru'yah hilalnya, apakah dia sifatnya global atau khusus pada satu negeri. Namun yang benarnya adalah setiap negara itu punya hilal tersendiri. Ini tidak mengingkari sains. Kenapa? Sains pun menetapkan tentang ketinggian hilal. Sehingga di Papua tidak kelihatan, mungkin di Aceh bisa kelihatan. Karena di Papua ketinggiannya belum mencukupi untuk bisa kelihatan, tapi di Aceh sudah mencukupi dan tidak mendung. Maka pertama ru'yatul hilal bagi setiap negara. Lalu kenapa ada ulama yang mengatakan ru'yat global? Seperti Imam Malik misalnya, Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan ru'yat global. Artinya satu tempat melihat, maka yang lain harus mengikut. Perlu dipahami, sebagian hukum fikih itu diambil istimbatnya itu melihat sejarah. Imam Malik, mulai dari masa Imam Malik, Abu Hanifah sampai Imam Ahmad, khalifah itu satu. Pahami? Satu. Tetapi prakteknya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap wilayah provinsi memilih untuk ruqyah hilal sendiri. Karena itu yang terjadi pada masa Abdullah bin Abbas, beliau datang dari Syams dan mendapati penduduk Madinah lebarannya selisih sehari dengan penduduk Syam. Karena penduduk Syam lebih duluan berpuasa. Nah, kurang lebih seperti itu maknanya. Nah, sehingga ketika mereka mengatakan ru'yat global, wajar. Toh ini satu negara. Bukan beda negara. Sehingga mereka mengatakan ru'yat global, wajar. Dan Imam Syafi'i sendiri berpendapat tentang ru'yah lokal misalnya. Setiap negara punya ru'yahnya masing-masing. Dan ini lebih kuat. Karena terlebih lagi di masa sekarang ya negeri-negeri kaum muslim itu berbeda-beda. Indonesia, Malaysia, Singapura dan seterusnya. Itu semua negara yang berdiri sendiri dengan kedaulatannya. Punya lembaga yang mengatur tentang hisab dan ru'yatnya. Maka setiap orang berwayat kepada negaranya. Nah, selanjutnya yang kemarin kita sebutkan tadi, jadi untuk memahami kenapa mereka mengatakan ru'yat global, ya karena pada hakikatnya itu satu negara. Kemudian yang benarnya ru'yat lokal. Setiap negara punya ru'yatnya masing-masing, dan itu pun lebih tepat. Karena kejadian yang di masa lalu prakteknya bahkan lebih ekstrim daripada yang sekarang. Kenapa? Dulu itu satu negara, ru'yatnya setiap provinsi. Nah, ini kita cuma satu negara. Ru'yah satu negara. Ini tidak ada masalah tentunya. Pasti lebih aman kondisinya. Ya, lebih aman kondisinya. Kemudian selanjutnya yang namanya ru'yah itu ya ru'yah. Kalaupun misalnya kita mau tetapkan kabar ru'yah satu negara, satu ru'yah global, satu melihat hilal semuanya harus ikut. Ini hal yang tidak mungkin diterapkan di masa lalu. Paham? Anggaplah misalnya kita harus mengikuti ru'yatnya orang Mekah. Kira-kira orang Mekah meru'yat hilal, kemudian untuk sampai ke Indonesia butuh berapa bulan? Udah selesai orang lebaran baru kita dapat kabar. Oh, udah lihat ru'yah sudah tanggal sekian. Atau misalnya ke Suriah misalnya, dari Madinah ke Suriah, ke Syam itu kurang lebih 1 bulan perjalanan. Itu butuh berapa lama menyampaikan kabar yang cuma menyampaikan satu kabar ru'yah. Sehingga tidak mungkin terjadi kecuali ru'yah pada negaranya masing-masing. Nah, itulah yang memungkinkan. Nah,
sehingga kalau ada yang mengatakan itu kesepakatan Idul Adha itu satu ru'yah karena mengikuti Arafah misalnya, dipahami dulu. Karena yang namanya Arafah, kenapa dinamakan Arafah? Apakah karena Arafahnya atau karena harinya? Apakah karena Arafahnya atau karena harinya? Karena kalau dikatakan karena Arafahnya, berarti kapanpun kita boleh wukuf, benar ya? Ya kan? Kalau Arafah itu dinamakan karena tempatnya, maka kapanpun boleh kita wukuf. Oh, benar dong seruannya si mantan presiden Amerika itu. Kenapa kaum muslimin berdesak-desakan itu haji setiap tahun sekali? Kan nggak bikin 2 kali aja? Itu tempatnya sama. Ini secara rasional dia memikir. Sehingga kalaupun kita pikir Arafah itu karena tempatnya, boleh dong haji 2 kali, 3 kali dalam setahun. Kenapa? Karena tempatnya, bukan karena harinya. Tapi yang benarnya Arafah itu karena harinya. Arafah itu karena harinya. Lalu kenapa dinamakan Arafah? Ya karena orang wukuf di tempat tersebut. Ya, di penamaan sesuatu itu kadang diambil dari hal yang membedakan, yang menjadi karakteristik pada hari tersebut. Begitu juga seperti misalnya surah. Kenapa dinamakan ayat kursi? Ya karena cuma dalam surah itu ada kursi. Ada berapa kali disebutkan kursi? Cuma 1 kali disebutkan kata kursi dalam ayat itu. Bukan satu ayat semuanya isinya kursi, bukan. Tapi karena ada karakteristik pada ayat tersebut. Maka demikian pula hari Arafah. Kenapa dinamakan hari Arafah? Karena ada hal yang menjadi kekhususan pada hari tersebut, yaitu hari di mana manusia wukuf yang berhaji. Nah, kenapa mereka wukuf di tanggal 9 bukan tanggal 8, tanggal 10? Ya karena mengikuti hari, bukan mengikuti tempat. Tempat itu diambil dari mana? Hari itu diambil dari mana perhitungannya? Pasti dari tanggal 1 dari mana? Ya ru'yah hilal. Nah, karena negara kita meru'yah hilal, mendung, tidak terpenuhi syarat, ketinggian hilal pun tidak mencukupi. Maka yang ada bagi kita adalah menjumurnakan bilangan 30 hari. Kalau di Saudi, ya Saudi kelihatan. Jadi mereka mengikuti ru'yah negara mereka masing-masing. Dan sekiranya Arafah itu ada di Indonesia, maka pasti hari Arafah mengikuti ru'yahnya kita, bukan mengikuti ru'yahnya Saudi. Nah, selanjutnya lagi. Itu perputaran siang dan malam. Di mana titik bertemunya siang dan malam? Pasti ada satu titik di situ perbedaannya 24 jam. Saya coba cari-cari, ternyata di wilayah perbatasan antara Amerika dengan Rusia. Ada satu daerah di situ bersebelahan, jaraknya cuma 3,8 km. Itu perbedaan waktunya berapa? 24 jam. Tetanggaan. Kira-kira orang seperti ini menghitung ru'yahnya gimana? Gimana cara menghitung ru'yah? Pasti bingung. Karena itu ketika ditarik garis bawah, ada satu negara nama Kepulauan Kiribati atau apa gitu, mereka mau tidak mau mengambil satu wilayah, melenceng dari perhitungan garis waktu yang ditetapkan oleh dunia itu. Mereka entah mengikuti ke selatan atau waktu sehari sebelumnya. Kenapa? Karena pasti kacau. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali negara itu kembali ke rakyatnya masing-masing. Belum lagi terang perihal jam dunia misalnya. Jam dunia itu katanya ada di Inggris. Sebenarnya para ahli sebenarnya udah pengen mindahkan ke Mekah karena titik gravitasinya paling rendah, paling nol sebenarnya di situ. Nah, kalau misalnya pindah ke situ, otomatis hari itu akan berubah. Ya kan? Bisa jadi Arab Saudi itu udah hari Senin, kita masih hari Minggu. Bisa jadi karena perpindahan waktu itu. Nah, sehingga tidak memungkinkan, tidak ada lain kecuali semua melihat ru'yahnya masing-masing. Kemudian yang satu lagi yang paling parah, yang tidak mempedulikan ru'yah sama sekali. Ini yang paling parah, karena pada hakikatnya dia ingkarul ru'yah. Ingkarul ru'yah itu jadinya apa? Ingkar sunnah. Ingkar sunnah Nabi SAW yang bisa mengantar kepada kekufuran. Alasannya, kalaupun kita nggak kelihatan di sini, tapi setelahnya malam kelihatan bulannya lebih tinggi, nggak ada urusan. Karena yang namanya meru'yah itu punya syarat. Syaratnya adalah sebelum matahari terbenam. Kalau kelihatan dia setelah matahari terbenam, nggak dianggap meru'yah. Walaupun kelihatan bulan sudah lebih tinggi. Ya, walaupun kelihatan bulan sudah lebih tinggi. Dan kalau mereka menghitung seperti itu, bahkan sebagian tokohnya mengatakan, untuk apa lagi ru'yah? Kenapa? Mereka sudah bisa menghitung. Karena kalau dipakai kita menghitung, istilahnya menghisap,
maka tidak akan ada yang namanya penggenapan bulan. Karena kalau kita nggak melihat di Indonesia, Arab Saudi mungkin lihat. Arab Saudi nggak lihat, Inggris mungkin lihat. Kenapa? Perjalanan bulan. Sehingga nggak ada yang namanya menggenapkan bulan. Semuanya 29 hari. Dan kalau 29 hari semuanya bulan, pasti tahun itu meleset. Tetapi alhamdulillah syariat kita datang mengatakan bulan itu 29 hari. Kalau mendung genapin 30 hari. Dan alhamdulillah tahun berjalan normal setiap tahunnya. Kita paling cuma berselisih lebaran sehari. Enggak ada yang 2 hari sampai 3 hari, 1 pekan enggak ada. Tetapi kalau misalnya meniadakan ru'yah istilahnya seperti itu, murni menghitung karena perjalanan bulan, maka yang ada adalah pasti 29 hari. Enggak akan ada 30 hari. Karena 30 hari itu terjadi karena hitungannya mendung tidak kelihatan. Sehingga logikanya kalau semuanya tiap bulan itu 29 hari, pasti ada yang meleset harinya itu. Pasti ada yang meleset. Dan alhamdulillah dengan ru'yah malah harinya terjaga walaupun meleset. Cuma pada masalah perayaan yang cuma berselisih 1 atau 2 hari. Bahkan ada video yang mengatakan bahwasanya kita harus mengikuti khalifah. Jadi yang mengumumkan itu ada khalifah di Mekah. Ini juga lebih kacau lagi. Mengesankan kita harus mengikuti khalifah di Mekah. Siapa khalifah di Mekah? Yang di Mekah itu cuma ada gubernur wilayah Jeddah dan Mekah. Taif itu satu pemerintahan provinsi. Jadi kalau mau berbaiat, karena berbaiat kepada gubernur, mending sekali rajanya sekalian. Nah, ini di antara hal yang kita baru garis bawahi tentang masalah hari raya. Jadi puasalah hari Rabu tanpa ragu-ragu. Ya, tanpa ragu-ragu. Ya, kemudian yang mengatakan tentang haji lebaran itu mengganti jamaah yang wukuf di Arafah. Ya, kalau kita lihat sejarah, ada fakta di mana haji itu tidak dilaksanakan sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, berarti ketika masa itu tidak ada orang yang wukuf di Arafah, berarti apakah tidak ada puasa Arafah? Dan tidak ada lebaran Idul Adha? Jawabannya tetap ada. Kenapa? Karena kembali lagi kepada asalnya. Arafah itu karena harinya, bukan karena orang yang wukuf. Ada seorang ustaz malah kasih gambar misalnya begini. Di tanggal 9 tiba-tiba hujan deras, banjir Arafah, enggak ada yang bisa wukuf. Apa yang terjadi? Enggak ada yang wukuf, berarti enggak ada yang puasa, berarti enggak jadi lebaran. Jawabannya tidak, tetap berjalan karena sekali lagi Arafah itu karena harinya, bukan karena tempatnya. Bahkan sebagian masyayikh menyebutkan dalil-dalil tentang Atha bin Abi Rabah atau Aisyah radhiyallahu anha mengingkari orang yang tidak berpuasa bersama kaum muslimin ketika itu. Maka jawabannya enggak berpuasa bersamaan dengan orang-orang yang berada di hari Arafah itu. Jawabannya bentuk pengingkaran mereka adalah pengingkaran kepada orang yang menyelisih amalan suatu negeri. Karena tidak akan mungkin tergambar Aisyah mengingkari orang yang di depannya enggak berpuasa, sementara orang yang di depannya itu adalah orang Mesir. Enggak mungkin tergambar. Pasti adalah orang yang berada di tempatnya dia, sama-sama di Madinah misalnya. Atau Atha bin Abi Rabah sama-sama di Mekah. Pasti yang diingkari adalah orang yang berada di tempat yang sama, yang menyelisih amalan orang penduduk satu negeri. Jadi pahami? Baik. Ini beberapa hal yang kita ingin sebutkan tentang masalah hari raya Idul Adha. Jadi apapun dalil sebenarnya yang disebutkan orang-orang yang menyebutkan tentang 29 lebaran itu mengikuti Mekah dan seterusnya, maka Arab Saudi sendiri itu tidak mau mengikuti kita. Ya ngapain kita ikut ke sana? Ini kata kita misalnya Ramadan, kita meruqyah hilal kelihatan, di sana mereka mendung enggak melihat, mereka enggak akan mengumumkan puasa. Sebutkan menggenapkan bulan. Jadi yang adalah kembali ke negara masing-masing ya sebagai bentuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kata para ulama tentang penafsiran jamaah itu, siapa itu al-jamaah? Kata sahabat al-jama'atul a'zam, jamaah kaum muslimin secara umum. Nah, secara
umum, bukan yang khusus-khusus atau merasa lebih spesial dari yang lainnya, tapi jamaah satu negara. Wallahu a'lam. Coba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya ya. Ya, dan semoga tahun-tahun ke depannya kaum muslimin bisa bersatu di lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang menyuruh untuk menyelisihi ya mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Ya. Subhanallah hamdik syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.